itu menganalisis unsur-unsur pembangun kereta pendek. Indikator pencapaian kompetensinya itu intrinsik dalam teks kereta pendek. Kemudian yang kedua, kita mengaitkan dengan unsur-unsur intrinsik dengan kehidupan sehari-hari ya. Tujuan pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, serta didik dapat menganalisis unsur intrinsik kereta pendek tersebut dan mengaitkan unsur intrinsik tersebut dengan kehidupan sehari-hari dengan satu apa? Yang kedua apa? Tiga. Kira gambar apa ya yang ibu tayangkan ini? Ya, ada lagi. Saya bu, silakan. Gambar buku yang bertuliskan tentang antologi cerpen. Ya, ada lagi. Silakan. Gambar buku-buku yang isi dalam bukunya kumpulan cerpen, Bu. Iya, silakan kalian membaca dan merangkum materi dari buku paket yang sudah kalian buka tadi, yaitu halaman 118 sampai 121, yaitu tentang unsur intrinsik. Kalian sudah membaca dan merangkum materi unsur intrinsik dan kalian rangkum dari halaman tersebut. Apa lagi? Saya, Bu. Silakan. Saya membaca dan merangkum dari buku paket tersebut terdapat unsur intrinsik, Bu, yaitu tema, amanat, penokohan, alur, latar, dan gaya bahasa. Iya, benar. Tema itu apa ya? Kemudian bisa tidak memberikan contoh tema itu seperti apa? Bisa ya, Bu? Silakan. Menurut saya tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita, Bu, atau pokok pikiran dan dasar cerita, Bu. Misalnya temanya percintaan, persahabatan. Kemudian yang kedua, unsur intrinsik yang kedua apa? Amanat. Saya, Bu. Ya. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang, Bu, melewati cerpen tersebut. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Silakan. Menurut saya, amanat adalah hal-hal yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melewati cerita tersebut. Contoh. Ya, apa yang penokohan? Silakan. Menurut saya, penokohan yaitu tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut, Bu. Alur ya? Ayo, apa itu alur? Ya, Bu. Silakan. Alur pada cerita biasanya ada alur maju dan mundur, Bu. Kalau menceritakan masa lalu yang sudah terjadi, Bu, termasuk alur mundur. Kalau ceritanya misalnya dari sekarang sampai nanti, itu maju. Alur itu jalan ceritanya. Jalan ceritanya. Ya. Apa lagi unsur intrinsiknya? Misalnya latar tempat di dalam cerita di ruang kelas seperti isi. Oh iya, diberikan contoh ya. Misalnya latar tempat di rumahnya seperti di ruangan sebelah IS ini. Ya. Ada lagi? Silakan. Nah, jadi latar tempat itu meliputi tempat, waktu, dan budaya yang ada pada cerita tersebut. Seperti yang saya baca pada buku paket, latar tempat itu yang berkaitan dengan di mana peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Lalu misalnya latar tempat itu seperti rumah keluarga. Lalu latar waktu ada seperti pagi hari, sore hari. Nah, untuk suasananya bisa kedinginan. Oh iya. Latar tempat. Unsur intrinsiknya apa, Pak? Gaya bahasa. Gaya bahasa. Gaya bahasa. Ayo, siapa? Saya, Bu. Silakan. Intrinsik gaya bahasa adalah penggunaan bahasa yang digunakan dalam cerita. Ada lagi? Saya, Bu. Silakan. Penggunaan gaya bahasa atau majas dalam cerita yang digunakan oleh tokoh. Ada lagi? Kami? Bisa. Berarti sekarang Ibu bagi kelompok ya. Kelompok. Kelompok 1 bagi ya. Kedua Ana. Ketiga Sinta. Silakan membentuk kelompok dulu. Kelompok 1 di bagian yang sini. Kelompok 2 di tengah.
kehidupan sehari-hari. Silakan tulis di kartu yang menggunakan spidol di situ. Teks yang kita gunakan adalah ini apa? Ya, logonya surat kami. Oke. Ada? Akan bekerja sama dan kalian boleh menggunakan handphone. Silakan bekerja sama dengan satu tim kelompoknya. Di sini. Kalau sudah nanti menganalisisnya, kemudian mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, baru nanti presentasi untuk setiap kelompok ya. Silakan dari kelompok 1 presentasi hasil dari diskusinya. Nanti kelompok 1 ingin presentasi. Pertama ada tema seorang kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarganya. Tokoh dalam cerpen Batak ingin tahu urusan orang lain. Tokoh Aju Sibi, bis dan lalai mudah dipengaruhi orang yang pendek akal serta lemah imannya. Tokoh Haji Saleh yang egois. Alur cerita pendek. Alur mundur kerennya latar. Latar dibentuk melalui keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu. Sudut pandang. Pengarang berperan sebagai tokoh utama sebab kita amanat. Amanat yang terdapat dalam cerpen adalah pelihara dan jagalah yang kau miliki, bertanggung jawablah dengan kewajibanmu di dunia ini. Gaya bahasa. Majas yang digunakan dalam cerpen ini diantaranya majas alegori atau parabol karena di dalam cerita menggunakan lambang yang berisi ajaran. Hari-hari dalam cerpen robohnya surah kami, yaitu yang pertama, kita dapat menjaga harta benda yang kita miliki sehingga anak cucu kita tidak mengalami kesulitan di masa depan, dan kita harus menjaga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika Kelompok 2 yang dipersiapkan untuk kelompok 1 semuanya sudah lengkap. Karena menurut saya unsur intrinsik sudah baik. terima kasih atas tanggapan dari kelompok 2 dan 3.
menjaga dan mempertahankan negeri kita. Lalu yang kedua, kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan sosial. Kelompok 1 ini memberikan komentar dan masukan atas. Oke, untuk kelompok 1 sama kelompok 3, terima kasih atas tanggapannya. Dan Kelompok 3 akan membahas tema. Temanya adalah seorang kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarganya. Terus tokoh. Tokoh yang ada dalam cerita ini itu adalah alun mundur karena latar. Latar dibentuk melalui segala keterangan, petunjuk, dan pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya suatu peristiwa. Sudut pandang. Pengarang berperan sebagai tokoh utama sebab pengarang terlibat di dalam cerita. Salah amanah. Pelihara dan jagalah apa yang kamu miliki. Bertanggung jawablah dengan kewajiban. Itu sah. Majas yang digunakan dalam cerpen antara lain majas untuk meningkatkan atau menasihati sekalian sehari-hari. Beribadah tidak hanya berdoa dan bekerja keras sehingga anak cucu kita tidak mengalami kesulitan di masa depan. Dari kelompok 1 ingin memberikan komentar atau masukan. semuanya sudah lengkap karena sudah mencakup unsur-unsur definisi. Ya, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 1 dan 3. Dari kelompok 1, 2, dan 3. Lihat sudah bagus ya? Dan menganalisisnya, kemudian mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Kemudian apakah ada manfaat yang bisa kalian ambil dari pembelajaran maupun dari materi kita pada saat ini? Maka saya silakan. Senang Bu, asik Bu karena pembelajarannya berkelompok. Kami dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok untuk menyelesaikan LKPD yang diberikan sehingga kami berusaha saling menghargai pendapat teman satu dengan teman yang lain saat menjawabnya Bu. Ya.